Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya Rina Anggraini. Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan runutan cerita sebenarnya bersama saya. Tapi pemirsa tahu apa sebenarnya keadaan? Pemirsa, dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya, kita sebagai warga negara sudah sepatutnya mengingat dan mengenang jasa para pahlawan yang turut andil dalam perjuangan bangsa untuk lepas dari penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. Kegiatan yang mengandung nilai-nilai semangat perjuangan, gotong royong, dan kebersamaan lekat dengan perayaan HUT kemerdekaan. Acara lomba 17-an pun sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat di tanah air. Namun tak hanya itu, dalam aspek yang lebih tinggi, penghargaan terhadap para individu pejuang pun dilakukan melalui penyematan gelar pahlawan nasional, termasuk seperti yang baru-baru ini terjadi, dengan masuknya 2 kandidat pahlawan nasional baru di tahun ini. Penganugerahan gelar pahlawan nasional menjadi pencapaian tertinggi bagi individu yang dinilai berperan penting dalam kehidupan bernegara. Penetapan pahlawan nasional di Indonesia adalah proses pemberian gelar kehormatan kepada individu yang dianggap telah berjasa besar bagi bangsa dan negara. Proses ini melibatkan pengusulan dari masyarakat, verifikasi oleh Kementerian Sosial, dan akhirnya penetapan oleh Presiden. Gelar ini diberikan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas perjuangan serta pengorbanan para pahlawan dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Kriteria pahlawan nasional di Indonesia mencakup kriteria umum dan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Syarat umum meliputi menjadi warga negara Indonesia (WNI) atau berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa bagi bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia kepada negara, dan tidak pernah dipenjara karena tindak pidana berat. Syarat khusus mencakup perjuangan yang berdampak nasional, pengabdian seumur hidup, melahirkan gagasan besar, menghasilkan karya besar, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Penganugerahan gelar pahlawan nasional diberikan oleh Presiden setelah melalui proses pengusulan dan penelitian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Soal penganugerahan ini pun memiliki landasan hukum loh pemirsa, yakni lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Seperti yang kita singgung sebelumnya, bahwa pemberian gelar pahlawan merupakan proses yang melibatkan unsur masyarakat, Pemda, hingga pemerintah pusat. Kalau dirunut, seperti ini rincian prosesnya pemirsa. Langkah paling awal, masyarakat mengajukan usulan calon pahlawan nasional kepada bupati atau wali kota setempat. Bupati atau wali kota kemudian mengajukan usulan kepada gubernur melalui instansi sosial provinsi. Selanjutnya, instansi sosial provinsi menyerahkan usulan calon pahlawan nasional kepada tim peneliti dan pengkaji gelar daerah TP2GD untuk penelitian dan pengkajian. Jika pertimbangan TP2GD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan lagi oleh gubernur selaku ketua TP2GD kepada Menteri Sosial selaku ketua umum tim peneliti dan pengkaji gelar pusat TP2GP. Tidak sampai di situ, Menteri Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, kemudian mengadakan penelitian administrasi. Setelah kembali memenuhi persyaratan administrasi, diusulkan kepada TP2GP untuk dilakukan penelitian dan pengkajian. Dinilai memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial diajukan kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan penganugerahan pahlawan nasional sekaligus tanda kehormatan lainnya. Dan upacara penganugerahan pahlawan nasional pun akan dilaksanakan oleh Presiden dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November.
Dalam praktiknya, pengajuan atau pemberian gelar pahlawan nasional tak selalu berjalan lancar. Acap kali muncul penolakan dari masyarakat sehingga menimbulkan kontroversi akan keabsahan gelar pahlawan nasional yang akan diberikan pada seseorang. Seperti yang terjadi pada Presiden kedua RI Soeharto. Sebelumnya pada September 2024, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR saat itu, Bambang Susatyo, menyebut Soeharto layak dipertimbangkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Usulan tersebut kembali menyeruak setelah Kementerian Sosial bersama TP2GP pada Maret 2025 mengusulkan Presiden RI kedua itu sebagai pahlawan nasional. Sebagian masyarakat menilai Soeharto berperan ketika memperjuangkan kemerdekaan. Atas dasar sepanjang meniti karir militer, Soeharto pernah bergabung dalam serangan umum 1 Maret 1949 yang berhasil merebut kota Yogyakarta dari cengkraman kolonial. Kemudian pada tahun 1962, Soeharto naik menjadi Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Namun penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional juga memunculkan sudut pandang kritis. Soeharto dianggap berperan dalam kekerasan negara yang bersifat sistematis terhadap rakyatnya, pemberedelan media massa, pelanggaran HAM berat, serta praktik korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN yang terstruktur. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada Soeharto. Syafruddin Prawira Negara contohnya, salah satu tokoh yang dianggap ekstrim ketika menentang sentralisasi kekuasaan di awal kemerdekaan. Perannya dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958 membuatnya dicap sebagai pengkhianat. Di sisi lain, Syafruddin merupakan tokoh ketika pemerintah darurat dibentuk. Adanya hitam dan putih dari hal ini pastinya butuh solusi proporsional ya pemirsa. Di sisi lain, kita juga belum memberikan pengakuan gelar pahlawan nasional pada berbagai tokoh-tokoh di bidang seni, teknologi, dan pengetahuan nih pemirsa. Sehingga perlu ada kajian mengenai pahlawan nasional di luar latar belakang militer atau perang kemerdekaan. Pemirsa, itu dia Perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Rina Anggraini pamit undur diri. Sampai jumpa. Merdeka!